adik-adik semuanya, kembali lagi di tema kita kali ini tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Udara bersih bagi kesehatan. Ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengembalikan oksigen. Udara bersih banyak menggunakan oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengundang zat racun dan bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa penyakit, berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, anak-anak semua, di Motanipa kita akan belajar faktor penyebab gangguan pernapasan dan penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama, bibit penyakit. A. Flu. B. Tuberkulosis. C. Flu burung. D. Bronkitis. E. Pneumonis. Nah, dan kedua, pencemaran udara. Yang A. Asma. B. Emfisema. Dan C. Kanker paru-paru. Yang ketiga, fisik. Nah, penyakit pada organ pernapasan. Misalnya asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang dapat disebabkan oleh debu, oleh udara dingin, alergi, atau kelelahan. Gejalanya yaitu dada terasa sesak, batuk, penyakit pada organ pernapasan. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejala penyakit flu yaitu sakit kepala, demam, hidung terasa sumbat, badan letih, dan nafsu berkurang. Pengobatan flu dapat dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, penyakit pada organ pernapasan, bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan seluruh bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejala yaitu batuk berdahak, demam, dan sesak napas. Pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti yang saya bilang tadi. Nah, penyakit pada organ pernapasan, tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan yang terjadi pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya yaitu membesarkan tonsili dan menimbulkan rasa sakit. Pengobatan penyakit tonsili dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter serta mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Pneumonia adalah peradangan pada bronkulus dan alveolus karena infeksi bakteri, virus, atau jamur. Gejala yaitu batuk dengan dahak berdarah, sesak napas, nyeri dada, dan demam tinggi. Pengobatan penyakit pneumonia dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Jangan di luar resep dokter. Nah, kita di sini belajar pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Nah, kita di sini mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Untuk mengenali informasi pada teks, kalian pasti sering mendengarkan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini disebabkan dengan kata tanya, biasa disingkat dengan adisiba. Kita apa? Menunjukkan penjelasan mengenai satu hal, di mana menunjukkan tempat. Kapan? Menunjukkan penjelasan waktu. Dan siapa? Menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Dan mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan atau sebab.
dan bagaimana menunjukkan keterangan cara proses. Apakah ikan merupakan salah satu hewan hidup di air? Tanda tanya. Jawab, ya, ikan hidup di air. Bagaimana cara ikan bernapas? Jawab, kita bisa menjawab ikan bernapas dengan insang. Saat mulut ikan tertutup dan air mengalir, bagaimana insang terbuka, maka terjadi pertukaran oksigen dan karbohidrat. Nah, jenis-jenis usaha yang dikelola secara perseorangan dan kelompok. 1. Usaha perseorangan. Seorang mengusahakan perseorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, termasuk keuntungan dan kerugian didapatkan. 2. Firman. Perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang, risiko kerugian ditanggung bersama. Nah, yang ketiga, adik-adik, perusahaan komanditer atau CV. Usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif berperan menjalankan usaha, sedangkan pasif bertanggung jawab memberikan modal usaha. Nah, yang keempat, perseroan terbatas. Perusahaan yang modalnya dihimpun dengan secara menjual saham. Nah, yang kelima, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ini bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Yang keenam, koperasi. Kita tahu dong koperasi. Koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Setiap usaha yang kita jalani memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ada yang tahu? Nah, coba ingat kembali. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Tanggung jawab adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Contoh hak: mendapatkan rasa aman, memperoleh udara bersih dan air bersih, serta mendapat nilai yang bagus. Dan kewajiban, contohnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang tanggung jawab, contohnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan, melaksanakan roda, dan melaksanakan piket kelas. Setiap piket kelas kita maupun orang lain, kita bisa membantunya. Itu tanggung jawab kita. Oke adik-adik, terima kasih. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Harap disimak, mungkin pembelajaran kita untuk hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sekian dari saya dan terima kasih.